Shalom, shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Ini orang-orang luar biasa ini. Kalau bukan orang-orang yang luar biasa, tidak mungkin ada di sini. Ya, puji Tuhan. Bapak dan Ibu, hari ini adalah hari yang khusus, hari yang spesial. Bapak Ibu tahu alasannya mengapa saya katakan hari ini hari yang khusus? Kenapa? Karena Bapak dan Ibu diundang oleh Pak Prabowo. Bukan. Karena Bapak dan Ibu diundang oleh Tuhan. Dan Bapak Ibu memenuhi undangannya pada pagi hari ini. Jadi itu yang buat itu hari ini sangat spesial. Ya, diundang secara khusus. Ya. Makanya waktu kita diundang, mestinya kita bersuka cita. Pak Sidu dapat undangan enggak dari Pak Prabowo? Enggak kan? Ya kan. Tapi saya nanti hadir melalui layar jam 10. Kita bisa mengikuti. Ya, kenapa? Ini juga hari spesial, kenapa? Karena hari ini akan dilantik Presiden Republik Indonesia yang ke-8 dan Wakil Presiden Indonesia yang ke-14. Nah, ini hari yang spesial hari ini. Dan juga mengapa saya katakan hari spesial hari ini? Karena Bapak dan Ibu masih diberi hidup loh, untuk dapat bersama-sama, untuk dapat beribadah. Nah, Bapak dan Ibu, momentum ini saya rindu untuk berbagi firman Tuhan kepada kita dan mengambil satu tema Presiden baru. Apa harapan kita? Itu. Presiden baru, apa harapan kita? Ya, seorang pemimpin itu harus berbicara dari konteks dan situasi. Dan hari ini karena konteksnya ada hal yang khusus, maka saya sengaja untuk mengambil satu bagian firman Tuhan untuk dikaitkan dengan itu. 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 9. Bapak Ibu, saran saya adalah mulailah beli Alkitab terjemahan baru 2. Karena kita sudah perlahan-lahan tidak lagi akan memakai terjemahan baru 1. Jadi terjemahan baru 2 itu ini. Belum ada di elektronik. Jadi Alkitab kita ini sudah puluhan tahun belum direvisi. Kami pernah menjadi salah satu dalam proses untuk memberikan usulan-usulan dari yang dilaksanakan oleh Kongres Regional. Waktu itu saya hadir di Bali, dan beberapa yang lain juga kemudian mengadakan konrek. Itu semacam pertemuan untuk memberikan masukan-masukan kepada penerbit Lembaga Alkitab Indonesia untuk melakukan revisi. Kalau Alkitab kita bahasa aslinya tidak pernah berubah. Bahasa asli Alkitab Perjanjian Lama bahasa Ibrani. Itu kalau dibaca dari belakang ke depan, lembarnya dari belakang ke depan dibaca. Nah, sedangkan untuk Alkitab Perjanjian Baru itu memakai bahasa Yunani. Nah, bahasa Gerika, bahasa Yunani, dan itu juga tidak pernah berubah sejak ditulis pertama kalinya. Kalau bahasa Ibrani itu dari turun-temurun itu ditulis persis berkali-kali. Ada aslinya, masih tersimpan di museum, di beberapa museum di negara di Amerika ada, di Italia ada, di beberapa negara ada. Ya, keberadaan dari manuskrip dari Alkitab kita, baik itu Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru.
Jadi saya sarankan Bapak dan Ibu, tolong beli Alkitab terjemahan baru, karena kita mulai akan menyesuaikan diri dengan terjemahan-terjemaman ini. Ya. Jadi sekali lagi, kita akan nanti, saya akan khotbah setiap minggu sekarang memakai Alkitab dengan Alkitab yang terjemahan baru 2. Karena itu mohon Bapak dan Ibu bisa membeli Alkitab ini, ya, itu dijual di toko-toko, ya. Kalau Bapak Ibu misalnya kesulitan, beritahu Pak Adieli, kami akan upayakan, karena kami bekerja sama dengan Lembaga Alkitab Indonesia yang tidak punya uang, kita akan bantu untuk bisa carikan Alkitabnya, ya. Jadi saya mendapat langsung dari panitia dan ditandatangani langsung, karena kami bekerja sama, dan ini diberi kepada saya secara pribadi. Ya, ditandatangani langsung oleh Ketua Umum dari Lembaga Alkitab Indonesia dan Sekretaris Umum pada waktu kami pertemuan kerjasama di Surabaya. Nah Bapak Ibu, saya akan membacakan 1 Raja-Raja pasal 10 ayatnya yang ke-9 dalam versi terjemahan baru 2. Ya, mudah-mudahan sudah diketik tadi. Kalau belum diketik, tampilkan saja terjemahan yang lama kalau belum diketik. Sudah diketik? Oke, baik. Kita baca sama-sama. Ini terjemahan yang terbaru. Terjemahan terbaru 2023, tahun 2023. Nah, Bapak dan Ibu, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Terpujilah Tuhan Allahmu yang berkenan kepadamu dan mendudukkan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, Ia mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Kelihatan ya? Kelihatan jelas? Kalau kurang jelas nanti kita tinggal perbesar televisinya. Kalau kurang besar. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan dengan berkat Tuhan yang kita kumpulkan setiap minggu, dikelola dengan baik oleh majelis gereja, maka kita bisa tambahkan fasilitas gereja dengan 2 unit, ditambah semua dengan pengamanan, dan juga supaya lebih hasilnya maksimal di kamera, maka ada ditambahkan lagi beberapa lampu untuk bisa menolong kita mendapatkan hasil yang maksimal. Ya. Ini terima kasih kepada Mas Ongki dan Pak Simon yang bekerja dari pagi sampai sore. Kemarin mereka bekerja untuk bisa mengubah semua jalur ini, memperbaikinya, mulai dari memotong seluruh jalur-jalur yang ada dan membuat instalasi baru. Sehingga dengan demikian maka lebih baik, lebih maksimal. Ya, lebih maksimal. Mari doakan lagi, kita butuh untuk jalur supaya pada waktu saya khotbah itu muncul di televisi, muncul di layar, sehingga itu bisa tampil. Jadi kita hanya beli beberapa peralatan lagi untuk bisa memaksimalkannya. Ya, kita doakan supaya pelan-pelan ya kita bisa lakukan perbaikan-perbaikan. Cuma persoalannya kursi-kursi kita banyak yang kosong. Fasilitasnya bertambah, harusnya jemaatnya bertambah. Begitu. Buat apa semua fasilitas kita sediakan lalu yang menerima layanan itu tidak maksimal. Ya. Jadi kalau kita kumpul, saya hitung kemarin kursi kita itu 100 yang biru ini. Jadi kalau kita seandainya sudah tidak muat lagi, kita akan jebol belakang ini. Ya, supaya sekolah minggu bisa pakai separohnya untuk kegiatan, tidak perlu turun di lantai 1 di ruang bawah, tapi mereka punya ruang untuk ibadah sendiri anak-anak. Jalurnya bisa dari lantai 2 untuk naik ke atas, supaya ibadah khusus untuk anak-anak mereka juga terlayani sama. Jadi kalau seandainya anak-anak terlayani dengan baik, mereka juga mendapatkan sebuah masa depan yang lebih baik dalam pembinaan secara rohani. Jadi tanah kita di belakang masih ada 5 kali 9, jadi 45 meter persegi, itu kita bisa bangun jadi 3 lantai. 3 lantai dari bawah, itu lantai 1, lantai 2, ketemu nih lantai 3, supaya ruangan ini betul-betul
difungsikan, bawa naik untuk sekolah minggu, yang ini kita pakai untuk memaksimalkan pelayanan untuk ibadah dewasa. Kalau masih kurang lagi kita bisa dak ini, ya, untuk tambah kira-kira itu 30 masih bisa didak, mulai dari tempat ini, tengah ini sampai ke belakang masih bisa didak. Belakang sudah kita siapkan untuk jalur naik. Jadi Bapak dan Ibu, semua pikiran-pikiran pengembangan pelayanan ini bergantung kepada berapa banyak yang perlu untuk dilayani, ya. Dan kita maksimalkan supaya dengan demikian semua fasilitas yang kita siapkan bisa bermanfaat untuk jemaat. Ya, sekali lagi terima kasih untuk juga ada pemberian, ya, pemberian dari jemaat berupa bracket, ya, yang dipersembahkan oleh satu keluarga. Ya, terima kasih kepada Pak Ongki juga bekerja sekalian, dan juga Pak Simon yang menolong semua proses pemasangan kemarin dan penyediaan, ya. Jadi terima kasih sekali lagi, karena ini semua adalah dari jemaat, bukan dari siapa-siapa. Ini dari jemaat. Karena itu persembahan-persembahan yang kita persembahkan itu betul-betul kita pertanggungjawabkan dan kelola dengan baik. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema Presiden Baru, apa harapan kita. Nah Bapak Ibu, apa harapan baru dengan Presiden baru yang akan dilantik sebentar lagi pukul 10 setelah 10 tahun Pak Jokowi memimpin kita. Ini sebagai pengantar. Mereka telah memenangkan seluruh wilayah dengan minimal dukungan itu 20% di 38 provinsi. Dan total suara pada waktu itu diperoleh adalah 58%. 58% dari seluruh pemilih itu cukup besar. Itu berarti separuh lebih dukungan dari seluruh rakyat Indonesia kepada presiden yang baru ini. Itu sesuatu hal yang luar biasa. Dan estafet kepemimpinan yang perlu kita ajungkan jempol dari presiden yang lama, yaitu Pak Jokowi, adalah sebelum hari-hari pergantian beberapa bulan ini, biasanya rapat yang dihadiri oleh Pak Prabowo adalah hanya rapat-rapat terbatas, yaitu rapat menteri. Tapi sejak beberapa bulan ini beliau mengikuti semua rapat-rapat, sampai rapat-rapat yang berkaitan dengan penyiapan anggaran, yang berkaitan dengan penyiapan untuk program yang akan berlangsung di 5 tahun ke depan. Ini satu estafet kepemimpinan yang luar biasa. Jadi satu contoh yang baik dalam sebuah kepemimpinan. Kita belajar bahwa tidak ada yang kita bisa lupakan dalam sejarah perjuangan bangsa dengan presiden-presiden yang sudah ada sebelumnya. Karena keberhasilan hari ini adalah titik awalnya dimulai dari sejak pertama kali dipimpin oleh Presiden Soekarno. Lalu berganti, setelah itu diganti oleh Presiden Soeharto. Setelah Presiden Soeharto diganti oleh Presiden Habibie. Setelah Presiden Habibie diganti oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Setelah Presiden Abdurrahman Wahid diganti oleh Ibu Megawati. Setelah Ibu Megawati Pak SBY. Setelah Pak SBY kemudian dipimpin oleh Pak Joko Widodo. Dan sekarang turun dalam kepemimpinan yang ke-8 di bawah kepemimpinan dari Pak Prabowo Subianto. 3 kali berturut-turut beliau kalah. Tapi satu hal yang luar biasa, mengapa dia duduk dalam pemerintahan bersama dengan Pak Presiden Jokowi? Karena apa? Karena pertama kali ketika diumumkan kemenangan, justru yang datang ke rumah Pak Prabowo itu adalah Pak Jokowi, meminta dia untuk bersama-sama duduk bersama-sama mengembangkan pelayanan di negara ini dan menolong kepemimpinan, estafet kepemimpinan ke depan ini dengan menempatkannya sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menhankam. Karena beliau berasal dari latar belakang Kopassus di TNI. Dan itu sesuatu yang luar biasa kita lihat. Dan di momentum terakhir sebelum hari ini serah terima yang akan dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ya. Jadi hari ini bersidang di Gedung Nusantara. DPR RI akan dilantik oleh Ketua MPR RI, Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, di Gedung Nusantara. Satu momentum yang luar biasa dilaksanakan justru di hari Minggu. Ini tidak usum ini. Dilaksanakan di hari Minggu. Ya.
tanggal 20, mungkin bersamaan dengan ulang tahunnya beliau mungkin, dilaksanakan pelantikan. Dan ini adalah satu berkat tersendiri. Saya bukan pemilih Pak Prabowo. Pemilih Pak Prabowo ini ada 2 orang. Ada Ibu Marlina, ada anak saya yang besar. Tapi meskipun demikian, saya melihat sesuatu hal yang baik. Ya, teman-teman seringkali bilang saya, Pak Adili belum move on katanya, karena selalu pakai baju Ganjar Pranowo. Tapi saya mau katakan, memang pemimpin siapapun yang terpilih, ya, pilihan Bapak Ibu kan ada yang memang nggak menang, tapi ada yang menang dilantik hari ini. Kita patut syukuri, karena Alkitab katakan pemimpin itu turun dan naiknya itu ada campur tangan Tuhan. Turun dan naiknya itu ada campur tangan Tuhan. Jadi setiap pemimpin yang ada di bangsa kita itu tidak boleh kita lewatkan dari ada campur tangan Tuhan di dalam. Bapak dan Ibu, bukan karena Pak Prabowo lahir dari seorang ibu Kristen, bukan. Maka saya katakan kalimat itu. Tapi saya mau katakan satu hal yang penting, bahwa keberadaan beliau sebagai presiden bukan presiden untuk agama tertentu, tapi beliau ada presiden untuk seluruh rakyat Indonesia. Pak Jokowi menyampaikan pesan ketika kemudian hadir di dalam pertemuan besar, pertemuan dari Partai Gerindra. Dikatakan, mulai hari ini ingat-ingat bahwa Pak Prabowo bukan milik dari partai lagi ketika dilantik nanti pada tanggal 20 Oktober, tapi beliau adalah presiden, pemimpin untuk seluruh rakyat Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian, tentu kita punya harapan-harapan. Tiba-tiba seseorang bertemu dengan saya beberapa hari yang lalu dan berkata begini, Pak dosen, ini programnya Pak Prabowo akan segera dilaksanakan. Nah, maka kita berdoa supaya semua program-program yang direncanakan beliau itu bisa berhasil. Sebagai rakyat yang baik, sebagai masyarakat yang baik, siapapun pemimpin yang akan memimpin ke depan, kita berdoa supaya semua berjalan dengan baik. Tentu kita punya harapan-harapan, ya, kita punya harapan-harapan. Nah, di dalam bagian firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini, kita melihat apa yang menjadi harapan banyak orang di sekitar dari Salomo. Ketika Salomo menjadi raja, ini luar biasa. Raja Salomo ini adalah raja yang dikisahkan di dalam bagian firman Tuhan di 1 Raja-Raja pasal yang ke-10. Coba kita lihat dan kita buka 1 Raja-Raja pasal 10. Kita lihat bagaimana kepemimpinan beliau yang luar biasa. Dikatakan di dalam bagian pasal 10 ayatnya yang kedua, Ratu Zeba mendengar kemasyhuran Salomo karena nama Tuhan, ia datang hendak mengujinya dengan pertanyaan yang sulit-sulit. Ia datang ke Yerusalem diiringi pasukan yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah emas yang sangat banyak dan batu permata yang mahal. Setelah sampai kepada Salomo, ia menanyakan kepadanya semua yang ada dalam hatinya. Yang ketiga, Salomo menjawab segala pertanyaannya. Tidak ada apapun yang tersembunyi bagi raja yang tidak dapat dijelaskan kepada ratu itu. Kita lihat kapasitas dari Salomo itu bukan raja yang biasa. Dia adalah seorang yang memiliki hikmat yang luar biasa, kecerdasan yang luar biasa. Itu karena Tuhan. Karena orangnya ketika Tuhan mengatakan kepadanya, minta apa saja yang engkau kehendaki Salomo. Dan apa yang dikehendaki dan diminta oleh Salomo, dikatakan oleh Salomo, beri saya kemampuan untuk dapat membedakan dan membuat keadilan di tengah-tengah dari masyarakat yang saya pimpin. Dia minta hikmat daripada Allah. Dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta harta, dia tidak minta segala kemuliaan yang lain.
dia meminta hikmat dari Allah. Kita lihat bagian yang pertama ini, bagaimana Ratu Retseba itu mengunjungi Salomo dalam sebuah pertanyaan yang sangat besar. Siapa orang ini? Siapa dia? Dan karena itu dia mempersiapkan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang sulit untuk menguji seperti apa kehebatan daripada Salomo. Dan ketika dia datang dan menanyakan banyak hal yang sulit, yang pelik, yang mungkin orang lain tidak bisa jawab, yang mungkin sebelumnya belum terjawab, tapi ayat yang ketiga mengatakan kepada kita, Salomo menjawab segala pertanyaannya. Tidak ada apapun yang tersembunyi bagi raja yang tidak dapat dijelaskan kepada ratu itu. Dan intinya kita bisa lihat bahwa kecerdasan dan kehebatannya serta hikmatnya itu tidak diumumkan oleh Salomo. Bukan diumumkan dari basarnya dia, bukan diumumkan dari juru bicaranya dia, tapi Ratu Seba yang menyaksikan kehebatan dan luar biasanya pengetahuan dan hikmatnya berkata di dalam ayat yang keempat, ketika Ratu dari Seba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, pengaturan tempat duduk pegawai-pegawainya, pelayan para hambanya, dan pakaian mereka, para juru minumnya, dan kurban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, tercenganglah ratu itu. Salomo bukan hanya mempunyai kecerdasan yang luar biasa, Salomo bukan hanya mempunyai hikmat yang luar biasa, tapi juga memiliki pengadministrasian, penataan tata kelola pemerintahan yang luar biasa. Sampai hal-hal yang sekecil apapun diperhatikan. Bahkan bagaimana pegawai-pegawainya menyiapkan makanan, bagaimana berpakaian, bagaimana sikap mereka, bagaimana memperlakukan orang-orang yang datang dan bertamu di dalam kerajaan Salomo. Ini membuktikan bahwa seorang yang memiliki kemampuan pengadministrasian, kemampuan untuk menata dengan baik kepemimpinan di dalam kerajaannya, sehingga tercengang Ratu Seba. Dia tidak membayangkan bahwa apa yang dia lihat ini akan betul-betul terjadi seperti ini, bahkan tidak pernah terpikirkan oleh dia. Bapak dan Ibu sekalian, menata negara, menata pemerintah itu tidak gampang, tidak mudah. Karena itu seringkali yang terjadi di dalam masa-masa kepemimpinan sebelumnya yang sekarang ini, banyak orang kemudian mempermasalahkan tentang bagaimana kepemimpinan presiden. Padahal banyak hal mungkin sudah dikerjakan, tapi banyak orang juga yang merasa bahwa belum tercapai apa yang barangkali dijanjikan atau diharapkan. Beliau mengatakan apa di hari-hari terakhir? Maafkan saya, mungkin ada banyak dari apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, harapan-harapan Bapak Ibu mungkin belum bisa tercapai atau terwujud, tapi setidak-tidaknya saya sudah berbuat maksimal untuk kepentingan bagi generasi untuk dipersiapkan pada abad-abad ke depan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, inilah yang saya mau katakan satu hal yang penting, bahwa memang Raja Salomo adalah raja yang memiliki hikmat pengetahuan, tapi juga kemampuan pengelolaan pemerintahan, tapi juga kemampuan manajemen dan kemampuan di dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai seorang raja. Sehingga Ratu Seba berkata, ayat yang ke-6, benarlah kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan hikmatmu, tetapi aku tidak mempercayai segala perkataan itu sampai aku datang dan mataku melihatnya sendiri. Sesungguhnya setengah pun belum diberitahukan kepadaku. Hikmatmu, kemakmuranmu jauh melebihi kabar yang kudengar. Bapak dan Ibu sekalian, kita melihat semua kapasitas ini dinilai oleh orang dari luar kerajaan Salomo. Tapi dari beberapa ungkapan dari pasal 10 ini, saya ingin berfokus di ayat yang ke-10, ya. Saya ingin berfokus di ayat yang ke-9, pasal 10 ayat yang ke-9, ayat yang kita baca tadi, yaitu kalimat yang diungkapkan oleh Ratu Seba. Di ayat 9 dikatakan demikian, terpujilah Tuhan. Sampai Ratu Seba memuji Tuhan, terpujilah Tuhan Allahmu
yang berkenan kepadamu dan mendudukkan engkau di atas tata kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi Israel untuk selama-lamanya, Ia mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Saya mau meng-underline, menggarisbawahi keadilan dan kebenaran. Nah, Bapak dan Ibu, apa harapan yang terkandung dalam kalimat yang diucapkan oleh Ratu Seba terhadap seorang Raja Salomo? Pertama-tama sekali lagi, tidak mungkin kita lepaskan Tuhan dari semua yang dikerjakan oleh Salomo. Dan karena itu kesaksian yang dikatakan oleh Ratu Seba adalah benar di dalam ayat yang ke-9. Terpujilah Tuhan Allahmu yang berkenan kepadamu. Kepemimpinan itu adalah perkenanan Tuhan. Kepemimpinan itu mendudukkan seseorang dalam sebuah kepemimpinan, itu adalah perkenanan Tuhan. Tuhan berkenan untuk dia ada di dalam kepemimpinan, memimpin sebagai raja, mendudukkan engkau di atas tata kerajaan Israel. Tuhan yang mendudukkan Salomo dari sekian banyak anak-anak dari Raja Daud, tapi Tuhan memilih Salomo untuk menjadi raja menggantikan Raja Daud. Jadi Bapak dan Ibu, ketika kita didudukkan dalam satu tugas dan tanggung jawab, itu adalah penunjukan Tuhan, meskipun itu dilakukan oleh organisasi. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, orang-orang yang ada di situ itu bertanggung jawab kepada Tuhan. Maka apa yang menjadi harapan yang terkandung di dalam kata-kata yang diucapkan di ayat ke-9 ini kepada Raja Salomo? Ia mengatakan bahwa yang pertama, harapannya adalah Tuhan mengangkat raja, ya, Tuhan mengangkat Raja Salomo adalah untuk melakukan keadilan. Siapapun pemimpin yang memimpin di level manapun, mulai dari hari ini, pemimpin bangsa ini, dia harus melakukan sebuah tanggung jawab yang besar sebagai seorang pemimpin, yaitu adalah karena ini tanggung jawab yang Tuhan berikan, maka tugas yang pertama adalah untuk melakukan keadilan. Untuk melakukan keadilan di level manapun pemimpin-pemimpin. Waktu Tuhan mengangkat kita, kita harus berlaku adil. Berlaku adil apa maksudnya? Berlaku adil adalah prinsip perlakuan yang adil, setara bagi semua individu. Itu pengertian keadilan. Keadilan adalah prinsip memperlakukan orang secara adil, memperlakukan orang secara setara. Semua individu diperlakukan secara setara, secara seimbang, secara adil, di mana hak dan kewajiban dipenuhi tanpa ada diskriminasi. Karena itu Bapak dan Ibu, kita menuntut pemimpin kita melakukan keadilan. Tapi sebenarnya dimulai dari mana keadilan itu? Setiap kita juga diminta oleh Tuhan untuk melakukan hal yang sama, untuk berlaku adil. Di keluarga, ketika suami istri, bapak dan ibu memiliki anak-anak, ya kalau anak tunggal sih tidak ada masalah. Tapi kalau punya anak lebih dari 2, bagaimana kita bisa berlaku adil terhadap mereka, memperlakukan mereka secara setara, memperlakukan setiap individu itu sama-sama bernilai, sama-sama berharga. Tapi fakta kita di dalam fakta-fakta ketika kita bicara pembagian harta dan warisan, banyak perlakuan itu justru malah kepada yang perempuan itu tidak berlaku adil. Padahal podo-podo anak masih ada tradisi seperti ini. Kenapa? Karena mereka berpikir nanti kalau diambil orang, dia jadi suaminya orang, maka dia dapat warisan dari suaminya. Tapi ada juga orang tua yang mempunyai prinsip bahwa harta dan kekayaan yang dimiliki oleh orang tua itu bukan hak daripada anak-anak. Kalau diberi puji Tuhan, kalau nggak diberi tetap puji Tuhan. Karena apa? Masing-masing berjuang dengan apa yang dianugerahkan oleh Tuhan. Tapi rata-rata orang Indonesia itu biasanya akan mewariskan apa yang dimilikinya dibagi kepada anak-anak. Tapi seringkali warisan bisa bikin persoalan. Betul atau tidak? Sering bikin persoalan. Saya tidak jauh-jauh dari keluarga kami. Keluarga kami ada kakaknya papa saya, ada papa saya, kemudian ada tante saya 2 di bawah, dan ada adik papa saya. Mereka ada 5 bersaudara. Dan itu
Masing-masing sudah dibagi harta warisannya. Tapi seringkali juga terjadi persoalan. Terjadi persoalan. Kadang-kadang sampai kemudian nyawa pun dipertaruhkan hanya dengan masalah sepotong tanah karena patoknya itu tidak pas, tidak sesuai. Ya biasalah kalau di kampung itu apa yang menjadi pembatasnya adalah kayu. Lalu kayu ketika ditebang sudah hilang batasnya. Jadi persoalan baru. Bapak dan Ibu sekalian, berlaku adil itu tidak gampang. Dalam memperlakukan orang di rasa yang berbeda juga begitu. Kita kadang-kadang beranggap bahwa oh dia dari suku ini, oh dia tidak lebih hebat daripada saya. Enggak, di mata Tuhan kita sama. Punya tingkatan pendidikan yang berbeda. Orang menganggap oh ini orang yang kurang berpendidikan, oh yang ini lebih berpendidikan. Tidak, kita sama. Hanya keberuntungan saja, kesempatan saja yang membedakan kita. Kita sama di mata Tuhan. Jangan merendahkan orang karena kita jauh lebih daripada mereka. Tidak, kita harus berlaku adil. Juga ketika kita hadir dalam masyarakat, apapun keyakinannya, kita perlakukan sama mereka. Kenapa? Karena mereka sama-sama ciptaan Tuhan. Jadi ternyata kita tidak hanya menuntut pemimpin untuk melakukan keadilan, tapi kita pun sebagai orang yang percaya harus berlaku adil. Di gereja praktek secara sederhana, kita nyalami orang, tidak boleh membeda-bedakan. Kita sama, salami semua orang. Menghargai semua orang dari tingkat yang berbeda. Jadi pemahaman yang kita bisa pelajari di kesempatan ini, kita juga punya harapan. Dengan kepemimpinan yang baru kita punya harapan bahwa keadilan dapat ditegakkan di bangsa ini melalui para pemimpin kita, mulai dari pemimpin yang tertinggi sampai di tingkat kelurahan. Jadi RW, RT itu bukan unsur pemerintahan, itu unsur masyarakat. Jadi kadang-kadang orang berdoa mulai dari tingkat pusat sampai di tingkat RT. Itu RT dan RW itu adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, bukan jabatan struktural dalam pemerintahan. Jabatan struktural di pemerintahan itu hanya sampai pada tingkat kelurahan atau desa. Jadi kalau masyarakat bisa mengambil bagian sebagai RT, sebagai RW, itu partisipasi masyarakat untuk mendukung program pemerintahan sehingga bisa berlangsung sampai kepada lapisan yang terendah. Dan kita berharap bahwa dalam kepemimpinan 5 tahun ke depan kita berdoa supaya keadilan bisa ditegakkan. Itulah sebabnya mengapa negara kita ada di tengah-tengah. Sebenarnya itu sejak tahun 50-an Presiden Soekarno sudah mencanangkan untuk menempatkan ibu kota negara ada di Palangkaraya. Bapak dan Ibu sekalian, kemudian berdasarkan pergumulan yang panjang, pertimbangan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, maka kemudian beberapa wilayah di Kalimantan dan akhirnya dipilih itu di yang sekarang posisinya di Penajam, ya, yaitu di Kalimantan Timur. Bapak dan Ibu sekalian, ini bicara tentang keseimbangan antara timur dan barat. Kita rindu bahwa kesejahteraan boleh dinikmati oleh bangsa kita ini. Kita tidak hanya sekedar berdoa, tapi kita juga mengambil bagian dengan berlaku, mulai dengan melakukan keadilan pada tingkat di mana kita ada, dan berdoa supaya keadilan dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia itu bisa terwujud melalui para pemimpin-pemimpin kita. Kurangi sekali lagi keluhan terhadap para pemimpin, perbanyak kita untuk bisa mendoakan mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang perlu ditopang melalui doa. Maka orang-orang Kristen itu selalu mestinya berpikir positif. Setiap ada pemimpin, kita berdoa supaya Tuhan memberikan pemimpin-pemimpin yang terbaik. Kita akan melaksanakan juga pilkada di Kota Malang. Kita berdoa supaya Tuhan juga memberikan orang-orang yang dapat memimpin kita dengan sebuah keadilan. Saya mau memberikan sebuah ilustrasi tentang berlaku adil. Ya, Bapak Ibu bisa membayangkan sekelompok kucing yang sedang antri untuk makan. Coba bayangkan sekarang, ada sekelompok kucing itu lagi antri untuk makan. Tiba-tiba satu kucing yang besar melompat dan menghabiskan semua makanan.
Kira-kira bagaimana perasaan kucing-kucing yang lain yang sudah antri menunggu giliran? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Adil atau tidak? Karena kucing yang besar, dia merasa dia paling hebat, dia berkuasa, dia mengambil dan menghabiskan semua makanan yang mestinya adalah untuk semuanya bisa dapat. Tapi anehnya kucing-kucing kecil itu lalu kemudian berkata begini, seolah-olah bisa berkata, ini kan dunia yang kita coba gambarkan, seolah-olah ada perbincangan dalam dunia perkucingan, gitu ya. Lalu kucing-kucing itu berkata demikian, yang kecil itu, keadilan itu bukan hanya berbagi makanan, tapi juga berbagi kebanggaan. Wah, mereka bilang begitu. Jadi keadilan itu bukan hanya berbagi makanan, tapi juga berbagi kebanggaan. Jadi mari kita buat video dan jadilah viral kita semuanya. Wah, itu. Jadi mereka tidak mempermasalahkan itu habis itu makanan dimakan oleh kucing yang besar, tapi mereka memviralkan peristiwa itu, ya. Ada kucing besar yang kemudian makan semua makanan untuk kucing-kucing yang kecil-kecil, akhirnya biar viral sama-sama. Kadang-kadang dalam hidup orang kadang-kadang hanya berpikir pada satu sisi merugikan diri, tapi tidak melihat peluang yang lain. Kadang-kadang kita merasa orang tidak berbuat keadilan kepada kita, tapi kita tidak melihat bahwa ada Tuhan yang senantiasa juga melakukan keadilan, yang akan memperlakukan kita secara adil. Ketika orang lain berlaku tidak adil terhadap kita, maka ada sisi yang lain yang Allah beri kita kesempatan untuk Ia memperlakukan kita secara adil. Tapi kita harus berpikir, tentu berpikir secara positif. Artinya dari kucing-kucing yang kecil ini kita belajar satu hal yang penting. Apa itu? Kita belajar tentang berpikir secara positif ketika kita tidak diperlakukan secara adil. Sulit itu, sulit itu. Ketika orang tidak berlaku kepada kita, kita tidak dilayani secara baik, lalu kita mengatakan, oh tidak adil perlakuannya, yang lain malah didahulukan, saya sudah datang lebih awal malah dibiarkan. Itu tidak adil. Dan banyak alasan yang lain. Jadi yang pertama kita belajar dari pernyataan Ratu Seba adalah kita dikehendaki oleh Tuhan untuk berlaku adil. Kita tidak hanya menuntut para pemimpin kita untuk melakukan keadilan, tetapi kita juga harus berlaku adil. Yang kedua, dalam pernyataan di ayat yang ke-9, Tuhan memaksudkan setiap orang itu diangkat menjadi raja, atau memaksudkan setiap orang untuk duduk dalam sebuah kepemimpinan adalah untuk melakukan kebenaran. Orang gampang memimpin, tapi untuk hidup dalam kebenaran dalam kepemimpinan itu tidak gampang. Banyak yang memberikan penilaian, banyak sorot mata melihat, sehingga sekalipun kadang-kadang hal yang baik yang dilakukan, kadang-kadang tuh yang terlihat itu hal yang buruk. Tapi sekali lagi, sebagai seorang pengikut Yesus, kalau motif kita benar, kalau motif kita lurus, jalankan. Kalau niatan kita benar, kalau masuk kita adalah benar, jalankan itu. Kecuali bahwa motif hati kita tidak benar. Kalau hati kita tidak lurus, itu baru bersalah kita di hadapan Tuhan. Saya membuat sebuah perenungan untuk saya dan membuat kalimat kemarin. Begini kalimatnya. Jikalau kita menyibukkan diri setiap hari dengan hal-hal rohani, saya akan ulang kalimat saya. Jikalau kita menyibukkan diri setiap hari dengan hal-hal yang rohani, hal-hal yang positif, kegiatan yang produktif, dengan menggunakan semua potensi, kemampuan, talenta, bakat, keahlian yang kita miliki, maka tidak ada lagi bagi kita, tidak ada lagi waktu bagi kita untuk berpikir hal-hal negatif, hal-hal buruk, hal-hal yang tidak berfaedah,
hal-hal yang merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri. Karena itu aktifkan roh kita, otak kita, hati kita, ragawi kita setiap hari hingga hal-hal buruk dan negatif mundur dan menyingkir di ruang hidup kita. Karena yang sekarang lebih dominan di dalam diri kita adalah hal-hal yang benar dan baik. Itu kalimat yang menjadi perenungan yang saya buat dari pelajaran-pelajaran hidup tentang bagaimana kita melakukan hal-hal yang benar dalam hidup. Seorang pemimpin dikehendaki oleh Tuhan untuk menyibukkan diri dengan perkara-perkara rohani. Setiap kita anak-anak Tuhan diharapkan Tuhan untuk menyibukkan hari-hari kita dengan hal rohani. Karena ketika kita memikirkan hal-hal rohani, pasti hal-hal yang duniawi itu tidak menguasai diri kita. Tuhan menghendaki kita untuk memikirkan hal-hal yang positif, sehingga tidak ada waktu bagi kita untuk berpikir hal-hal yang negatif. Tuhan menghendaki kita melakukan kerja dan kegiatan yang produktif, sehingga kita menjadi orang yang tidak dalam hidup itu tidak menjadi malas dalam hidup, tapi orang yang menggunakan segala potensi untuk hal-hal yang produktif. Gunakan semua potensi, gunakan semua kemampuan, gunakan semua talenta, gunakan semua bakat, gunakan semua keahlian. Karena hanya dengan cara itu maka kita tidak punya waktu lagi untuk berpikir hal-hal yang buruk, berpikir hal-hal yang negatif, berpikir hal-hal yang tidak berfaedah, hal-hal yang merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri. Makanya rata-rata orang yang bikin masalah itu karena nganggur, gak ada kegiatan, gak ada yang dikerjakan, gak mau beraktivitas. Di rumah kita banyak aktivitas, ada banyak kegiatan, banyak hal yang kita bisa kerjakan. Maka ketika orang tidak melakukan apa-apa, itulah yang digunakan oleh setan menyusup di pikiran kita, lalu kita berpikir negatif. Hati kita dikacaukan, hati kita menyimpan kepahitan dengan orang. Tapi kalau kita menyibukkan diri sekali lagi dengan perkara-perkara rohani, hal-hal yang positif, hal-hal yang produktif, hal-hal yang menjadikan diri kita ini berkembang secara luar biasa, maka ruang sempit pada akhirnya untuk hal-hal negatif. Ya, itu sebabnya maka Bapak Ibu, orang selagi hidup itu berarti tanda-tanda Tuhan kasih kesempatan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Itulah sebabnya kalimat yang terakhir saya katakan, karena itu aktifkan roh kita, aktifkan perkara-perkara rohani kita, aktifkan otak kita, terus dipakai ini otak kita, pikiran kita, aktifkan hati kita, aktifkan ragawi kita, setiap hari harus diaktifkan, sehingga hal-hal buruk, hal-hal negatif itu mundur, menyingkir di ruang hidup kita. Dan yang dominan pada akhirnya yang tinggal itu adalah hal-hal yang benar dan baik. Bapak Ibu sekalian, apa itu kebenaran? Secara sederhana, kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan, kesesuaian antara keyakinan dengan fakta atau dengan realitas. Itu kebenaran. Omong A, ya di sini juga A. Omong B, di sini juga B. Jadi antara apa yang dinyatakan dengan apa yang dilakukan itu sama. Maka kalau apa yang dipikiran, apa yang dikata tidak sesuai dengan pikiran dan dikata, itu yang disebut dengan ketidakbenaran. Maka kita harus jadi orang yang konsisten dalam hidup. Kita omong A hari ini, besok jangan berubah. Maka sering kita dengar kalimat kan, yang kadang-kadang nyindir orang kan, pagi tempe, sore kedelai. Artinya apa? Gak sama. Maka jangan cepat-cepat berucap, dipikir matang-matang dhisik, baru diomongkan. Kemarin saya mendamaikan orang di dalam grup.
Saya jarang itu biasanya mengomentari hal-hal di dalam grup. Lebih baik bicara secara pribadi, karena apa yang ditulis dengan ngomong secara langsung itu lebih bagus yang ngomong secara langsung. Sebab kalau kita ngomong dan bicara melalui ketikan di dalam WA itu bisa salah tafsir. Tapi kalau berjumpa dengan orangnya, itu kita bisa tahu apa maksudnya. Kita bisa paham apa yang dimaksudkan. Setelah berhari-hari terjadi diskusi di WA dalam grup, lalu saya mengambil langkah untuk menengahi. Hanya 3 kali saya balas. Saya bilang apa? Sebagai seorang anak Tuhan, harusnya kita itu melakukan sebuah penyelesaian masalah itu dengan prinsip kasih. Karena itu, ayo mari jumpa. Ayo mari kita sama-sama diskusi. Ayo mari kita sama-sama kumpul. Supaya kita bisa menyelesaikan dengan penuh damai sejahtera. Akhirnya mereda, selesai. Kadang-kadang dalam hidup Tuhan tempatkan kita untuk menjadi pendamai. Saya tipe orang tidak mau cari masalah dengan orang. Tapi kalau seandainya kehadiran kita bisa menengahi, mengapa tidak kita hadir untuk itu? Akhirnya WA datang secara pribadi kepada saya. Oh, terima kasih Pak, terima kasih Pak, terima kasih Pak. Bapak Ibu, Tuhan tempatkan kita untuk melakukan kebenaran. Kebenaran secara sederhana adalah keseimbangan dan keselarasan antara kata dengan perbuatan. Seimbang antara apa yang kita katakan dengan apa yang kita lakukan. Ketika tidak seimbang, itulah ketidakbenaran. Maka inilah juga yang diharapkan oleh Ratu Seba, yang mungkin menjadi harapan juga bagi semua kita kepada Raja Salomo. Apa itu? Supaya sebagai seorang raja yang diangkat oleh Tuhan dapat berlaku secara benar. Bapak dan Ibu, mari kita bersama-sama untuk bisa memahami setiap hal. Dan bukan hanya memahami setiap hal, tapi juga kita melakukan setiap hal dengan benar. Di kerja kita, lakukan hal yang benar. Di sekolah, lakukan hal yang benar. Ini berdasarkan data, ini sangat memalukan. Hasil data yang terbaru dan sudah ada beritanya di mana-mana, bahwa Indonesia adalah negara nomor 2 paling tidak jujur soal akademis. Makanya ketika saya mengajar, saya beritahu kepada mahasiswa. Kepada mahasiswa saya beritahu, mengapa dosen mengajar 14 kali pertemuan atau minimal 13 kali pertemuan? Karena itu tuntutan pemerintah dalam perkuliahan. Ketika kami dinilai oleh pemerintah, waktu kami memasukkan, mengupload pengajaran, mengupload presentasi, kami mengajar, itu dicek jujur atau tidak. Maka ini kondisi yang terjadi, kan malu kita. Ini menjadi koreksi bagi kita. Bagaimana negara ini, bagaimana kita dalam dunia pendidikan itu tidak menjalankan secara benar apa yang menjadi, apa yang kita sepakati. Maka tidak ada dunia pendidikan yang instan. Ini kita bicara tentang kebenaran dan kejujuran. Saya ditawari sekolah cepat-cepat, dapat gelar cepat. Ini kan jalur-jalur yang tidak benar. Karena itu Bapak dan Ibu, mari kita dukung upaya-upaya pemerintah untuk menjalankan kebenaran dan kejujuran di dalam praktek. Dalam prakteknya. Ini menjadi evaluasi besar bagi dunia pendidikan kita sekali lagi. Kenapa saya bicara ini? Karena saya bicara tentang fakta. Ya, supaya kita bisa memperbaiki. Apa yang kita bisa perbaiki, ya kita perbaiki.
maka kita dapat memperoleh hal-hal yang terbaik di bangsa ini. Bapak Ibu, kadang-kadang yang saya khotbahkan mungkin tidak mengenakan bagi kita, tapi itu biasanya menjadi obat yang baik bagi kita. Menjadi obat yang baik. Kita tidak mungkin menuntut orang lain untuk bicara tentang kejujuran dalam dunia akademik. Kalau kita sendiri, anak-anak kita biarkan misalnya ada sekolah yang seperti itu, ya kita ingatkan. Sehingga dengan demikian kita menjadi orang-orang dari sebuah lembaga pendidikan yang betul-betul keluar dengan hasil yang dalam jalur yang benar. Makanya kami ada gurauan-gurauan di dalam dunia akademik. Kalau sekolahnya yang harusnya selesai 2 tahun hanya 1 tahun, itu namanya sekolah kejadian. Ya, tahu-tahu jadi sarjana. Padahal untuk jadi sarjana itu 4 tahun, 7 semester untuk kuliah, 1 semester untuk praktek. Pendidikan S2 ditempuh itu 2 sampai dengan 3 tahun. Tapi ada yang bisa selesai 1 tahun. Nah, ini kan aneh bin ajaib, itu namanya master kejadian. Ada doktor 1 tahun, padahal itu ditempuh 2 sampai 3 tahun. Jadi doktor. Maka itu dokter jadi-jadian. Terlalu banyak hal seperti ini. Jadi kita bicara tentang mengharapkan tentang pemimpin-pemimpin kita untuk berlaku dalam kebenaran, dimulai dari diri kita, bukan dimulai dari mana-mana. Harapan kita dengan kepemimpinan yang baru juga kita doakan dalam kepemimpinan. Dengan pemimpin-pemimpin yang ada di jajaran sampai di daerah, kita berharap semua menjalankan kebenaran. Nih, sekolah yang sekolah yang bicara tentang kebenaran adalah bicara tentang sekolahnya Tuhan. Karena kehidupan orang percaya harus memberikan contoh dan teladan dalam kebenaran. Karena itu Bapak dan Ibu, menyimpulkan semua khotbah saya pada pagi hari ini, ada banyak harapan kita untuk para pemimpin kita. Tapi setidak-tidaknya kita belajar 2 hal yang penting dari ayat di 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 9. 2 harapan yang diharapkan kepada Raja Salomo sebagai pemimpin. Yang pertama adalah supaya dia menjadi pemimpin, menjadi raja yang diangkat oleh Tuhan untuk melakukan keadilan. Dan yang kedua, Tuhan yang mengangkat Raja Salomo sebagai raja adalah untuk melakukan kebenaran. Sebagai penerapan praktisnya bagi kita, berlakulah adil dalam hidup kita. Berlakulah adil juga dalam memperlakukan orang lain. Berlakulah adil ketika kita diberikan kepercayaan untuk melakukan keadilan. Dan yang kedua, mari kita juga berjalan di dalam kebenaran, di dalam kejujuran, dari prinsip-prinsip yang telah diajarkan kepada kita. Supaya dengan demikian kita menjadi contoh yang menyeimbangkan apa yang didefinisikan dengan kebenaran. Kebenaran adalah keseimbangan antara apa yang kita katakan dengan apa yang kita lakukan. Antara apa yang kita nyatakan dengan apa fakta yang kita kerjakan. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya jemput kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan dari firman Tuhan ini. Kita ingin memuji dan memuliakan Tuhan dari firman Tuhan ini dengan apa? Dengan melakukan keadilan dan kebenaran. Mari kita berdoa.